A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya al-haqqa dakhilna mudkhala sidikin wa akhrijna mukhraja sidikin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Il-ghufur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan mempelajari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi pada orang-orang sebelum kita, untuk kita ambil hikmah ya dalam rangka memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kemudian kita bisa tumbuh ya menjadi muslim yang tangguh, yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun di dalam menapaki kebenaran ya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, salah satu doa ya yang kita baca, dan ini sumbernya dari Al-Quran, artinya ini menjadi satu harapan ya bagi kita sebagai seorang muslim, yaitu ya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, ya, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami ya, dan keturunan kami sebagai penyenang hati ya, hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu doanya orang-orang yang beriman ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74 adalah bahwa seorang mukmin mengharapkan ya dari dirinya dan pasangannya lahir keturunan ya atau anak yang menyenangkan pandangan mata, yang menyenangkan hati ya, qurrata a'yun ya. Lahir anak-anak ya atau keturunan ya, apakah anak atau cucu gitu ya, yang menyenangkan hati ya, kalau kata orang Melayu cahaya mata, menjadi cahaya mata. Ya, kalau ngelihat dia itu adem, enak gitu ya, bukannya emosi atau marah. Kan ada ya orang tua kalau ngelihat anak bawaannya pengen berantem. Ada begitu ya, kita nggak mau begitu ya. Justru yang kita harapkan ya kita punya keturunan ya yang kalau kita pandang dia hati kita tenang, tentram, happy, senang gitu ya, ya tidak emosi ya. Maka dalam hal ini sahabat iDream yang dirahmati Allah, tentu ya kalau bicara aturan doa lah gitu ya, doa kita baca ya, kita mintakan kepada Allah, tetapi juga diiringi dengan ikhtiar. Harus ada ikhtiar, ada usaha yang arahnya mendukung doa itu. Orang Islam itu bicara mekanisme berdoa ya, ya seperti itu ya, doa kita panjatkan kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita baca, kemudian ikhtiar ke arah ya terkabulkannya doa kita lakukan ya. Dan itu dicontohkan oleh para nabi dan para rasul gitu kan, bahwa mereka adalah orang-orang yang memang suka bermunajat kepada Allah, dan di dalam waktu yang bersamaan mereka adalah orang-orang yang gigih ya di dalam di dalam berusaha, berikhtiar. Nabi Muhammad minta dakwahnya minta dakwahnya berhasil ya.
Beliau sangat menginginkan ya manusia ini ya, mayoritasnya ya, beriman kepada Allah. Doanya kan begitu Rasulullah itu kan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana Rasulullah begitu berat ya, hatinya menginginkan manusia itu betul-betul ikut ya bimbingan beliau ya, jadi hamba yang menjadi mukmin gitu kan. Itu kan keinginan Rasulullah SAW. Di satu sisi ya, atau dalam waktu yang bersamaan ya, kita bisa saksikan di dalam sejarah Islam bagaimana Rasulullah SAW gigih berdakwah ya. Bukan gagal ya, ditolak di Mekah, pergi ke Taif. Di Taif ditolak, dilempari batu gitu kan. Rasulullah kemudian mendatangi tenda-tendanya orang Madinah, tenda-tenda jemaah haji. Setiap orang yang datang untuk melaksanakan haji ya, di musim haji itu tendanya Rasulullah datang itu. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah itu begitu. Menawarkan mereka untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, menerima Islam. Sampailah kemudian ya ditolak, dan yang menerima itu adalah orang-orang yang datang dari Madinah. Makanya orang-orang Madinah ini jadi spesial. Saya kalau ngobrol sama orang Arab gitu ya, terutama yang dari Madinah ya, kalau saya tanya apa sih bedanya orang Mekah sama orang Madinah, maka dengan bangga orang Madinah akan mengatakan, orang Mekah dulu menolak Rasul, kami orang Madinah menerima Rasul. Gitu ya. Jadi satu kebanggaan itu. Dan memang beda ya karakternya orang Mekah dengan orang Madinah. Kata guru saya ya, yang lama mukim di Saudi ya. Jadi ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, menjadi penegasan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, bagi kita ya, bahwa doa itu harus diiringi dengan ikhtiar dan usaha ya, sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Nah, dalam konteks kita berdoa kepada Allah diberikan keturunan yang menyenangkan hati kita, maka tentu harus ada usaha itu ya, atau ikhtiar ke arah itu. Kita pengen anak kita ini kalau ketemu kita atau kita ngobrol sama dia, kita nggak emosi, atau kita tidak ingin mendengarkan kabar ya tentang anak kita yang memunculkan emosi. Kan nggak mau kita datang ya, tiba-tiba datang orang ngetok pintu, assalamualaikum Pak, kenapa anak bapak di kantor polisi, kenapa tawuran, wah itu emosi gitu. Jadi kita kan nggak mau begitu, maunya kalau ada berita tentang anak kita, berita yang positif, pengen nyenengin hati. Kalau ngobrol sama anak kita, senang hati kita gitu ya. Kalau bercengkrama dengan mereka, senang hati kita. Disebut nama anak kita oleh orang, senang hati kita, karena orang itu nyebut dengan kalimat yang bagus-bagus. Oh, kemarin saya ketemu dengan anak bapak si Anu, waduh, luar biasa anak bapak itu ya. Itu ngebantuin saya dia kemarin, wah kan senang gitu tuh. Ya. Kalau ada orang nyebutin nama anak kita, kemudian yang muncul adalah bahasa yang baik. Itu kan harapan kita. Nah, supaya itu terwujud maka harus ada ikhtiarnya juga. Dalam hal ini ya, sebagaimana dicontohkan oleh para nabi, para rasul, lebih khususnya Rasulullah Muhammad SAW, beliau betul-betul ya menjadi sosok ayah ya, yang benar-benar ya, bisa menanamkan akhlak mulia kepada keturunan beliau. Ya, kita bisa lihat bagaimana dalam sejarah ya, Sayyidah Fatimah ya, yang begitu sangat sayang kepada ayahnya. Ya, ketika orang-orang orang-orang Quraisy ya, yang kafir itu menimpakan kotoran ya, bukan kotoran, isi perut unta itu di punggung Rasulullah ketika Rasulullah sujud di depan Ka'bah. Itu pada ketawa dan nggak ada yang mau membela itu kan. Sampailah kemudian terdengar kabar ke telinga Sayyidah Fatimah, bagaimana orang Rasulullah ketika itu Sayyidah Fatimah lari
dengan segala tangisannya itu. Beliau bersihkan punggung Rasulullah, punggung ayahnya itu ya, dari kerjaannya sambil maki-maki. Luar biasa betapa cintanya. Tumbuh menjadi pribadi yang salehah. Luar biasa Sayyidah Fatimah. Demikian juga dengan putri-putri Rasulullah yang lain kan. Berhasil gitu. Maka dalam hal ini kita ya juga harus seperti itu ya. Bagaimana kita bisa menanamkan pondasi ya. Kalau berbicara kebaikan ya, kebaikan seseorang, maka kunci kebaikan itu ada pada akhlak mulia. Makanya Rasulullah kan sudah menegaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan ya kata guru saya ya, kalau kita lihat ya esensi dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ujungnya adalah memperbaiki kualitas akhlak. Salat kita ya harus berefek kepada akhlak mulia ya. Makanya kan ada ayat yang menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kan opposite kebalikan dari akhlak mulia kan kejahatan ya, kemunkaran dan kekejian gitu kan. Maka salat ya harus kepada akhlak mulia. Puasa juga sama kan. Ya, kalau bicara puasa ujung-ujungnya adalah bagaimana kemudian kita bisa merasakan penderitaan ya, orang-orang susah, orang-orang miskin yang pada akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang dermawan. Makanya kemudian penutup dari ibadah puasa Ramadan itu zakat fitrah. Penyempurnanya itu ya, sebulan kita saum kemudian diakhiri dengan wajib zakat fitrah itu ya. Kalau ada kelebihan makanan untuk satu hari gitu kan, maka kita wajib tuh zakat fitrah walaupun baru lahir ya, wajib dizakatkan ya, ujungnya itu tuh ya. Nah, ini menandakan bahwa saum juga harus berefek kepada akhlak mulia. Haji juga sama ya. Kan di dalam haji itu ada perlarangan, dilarang bertengkar ya, jidal gitu kan, dilarang apa namanya, mengejek ya. Orang dari mana-mana itu kalau ibadah haji itu, kalau akhlak mulia nggak ditegaskan, wah ya rusuh itu ya. 2 juta sekali ngumpul orang ya di tanah suci ya, dengan tujuan yang sama. Kalaulah tidak diikat dengan akhlak mulia, bisa perang itu ya. Bisa berantem kita. Nah, jadi ujungnya kan akhlak mulia. Karena itu kemudian sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, memenuhi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keturunan yang menyenangkan hati, maka iringi dengan ikhtiar bagaimana kita menanamkan pondasi yang akan menjadi pijakan terbentuknya akhlak mulia kepada dalam diri anak-anak kita. Nah, dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, penting ya bagi kita untuk paham ya, apa saja yang harus kita lakukan dalam konteks menanamkan dasar-dasar atau pondasi akhlak mulia di dalam diri anak-anak kita. Setidaknya adalah ya 5 hal ya, ada 5 yang kemudian kita harus pahami dan kita praktekkan, kita jalankan dalam rangka ya menanamkan pondasi akhlak mulia di dalam diri anak kita, yang ujung-ujungnya ya, dikabulkannya doa kita kepada Allah, kita diberikan keturunan yang menyenangkan hati. Yang pertama tentu ya, dasar yang paling mendasar adalah kita harus bisa memastikan bahwa makanan, minuman, pakaian, ya, kendaraan, ya, apapun lah yang dipakai ya, yang menjadi rezeki anak kita adalah sumbernya halal. Terutama makanan dan minuman ya. Pastikan bahwa itu sumbernya dari yang halal. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan ya, bahwa yang boleh masuk ya ke dalam perutnya seorang muslim adalah makanan yang halal. Makanya kan ada larangan ya, memakan ini memakan itu, babi nggak boleh, darah nggak boleh, khamr nggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan ya, makanan atau minuman masuk ke dalam tubuh seorang mukmin kecuali itu adalah makanan minuman yang halal. Mencuri tidak boleh. Maka dalam hal ini penting bagi kita untuk memastikan
Ya, nafkah yang kita berikan kepada anak-anak kita, ya baik kita posisi sebagai ayah atau posisi kita sebagai ibu, harus yakin betul bahwa yang kita berikan kepada anak kita sumbernya halal. Bahkan kalau ada yang meragukan ini halal apa enggak nih, kita nggak kasih ke anak-anak kita. Ayah ketika anak ya baru lahir, lalu ketika tahu istri hamil misalnya gitu kan, maka harus bisa memastikan bahwa makanan, minuman, pakaian, ya, fasilitas ya yang kita berikan kepada istri kita yang sedang mengandung anak kita ini sumbernya halal. Ya, jangan ada yang haram, ya, jangan dari hasil mencuri, ya, hasil menipu, ya, atau juga hasil korupsi itu kita buang tuh, ya, jangan. Ya, kita kerja ya di tempat yang basah dalam tanda kutip gitu. Jangan pernah kemudian kita terima uang-uang haram itu, apalagi kemudian diberikan kepada istri kita yang sedang hamil. Ya, jangan berharap akan lahir anak soleh tuh. Ya. Kalau sejak hamilnya saja, ketika masih benihnya saja, yang kita berikan kepada mereka adalah rezeki yang haram dari judi misalnya, ya, menang judi dikasih ke anak, ini kan lagi marak judi online ya. Ya, kalau kita pengen punya anak yang soleh, yang baik, ya, yang menyenangkan hati kita, maka jangan pernah kemudian ya, terlibat judi, lalu kemudian uang judi itu diberikan kepada keluarga. Ya, ini kita harus paham. Kenapa? Karena memang ya, makanan yang kita makan itu kan berubah menjadi sari-sari kan. Walaupun yang kita makan itu tadinya beras, ya nasi, itu ya, kita makan nasi, kemudian makan roti, gandum, ya. Tapi kan pada akhirnya itu nanti dirubah itu kan, dirubah menjadi sari-sari, ya, menjadi nutrisi, ya, dan semua kan jadi ada ampas itu kan, ya, ada residunya itu ya, ada ampasnya yang kita buang ya melalui dubur kita ya, kita buang itu ya. Ya, yang selebihnya apa? Itu yang jadi sari-sari. Nah, kan partikel halus itu kan. Nah, itu nanti diserap oleh saraf-saraf. Ya, diserap oleh saraf, ya, disedot oleh usus-usus itu semuanya, disalurkan ke bagian tubuh semuanya, ya, ke otak terutama itu ya. Nah, makanya kemudian kalau nutrisi yang diberikan ya oleh orang tua kita ya kepada kita, misalnya ketika kecil adalah nutrisi yang sumbernya dari yang haram, susah itu. Susah dalam artian ya untuk untuk istiqomah dalam kebaikan susah. Karena dalam diri kita tumbuh ya, daging ya dari barang yang haram. Ini yang pertama ya. Ya, dan di dalam di badan kita ini kan ada jiwa. Jiwa itu kan numpang ya, ke seluruh ya saraf-saraf ya, pembuluh darah ya. Di dalam tubuh kita itu ada jiwa di situ. Nah, makanya kita kalau dicubit kan sakit. Ya, yang merasakan sakit itu jiwa kita. Nah, itu kan. Nah, ini yang kemudian kita harus pastikan bahwa ya makanan, minuman, pakaian, fasilitas ya, yang dinikmati oleh anak-anak kita adalah sumbernya rezeki yang halal. Ya. Yang kedua tentu apa? Ya, kita harus bisa menjaga dan juga mengawasi anak-anak kita. Ya, dari kecil ya, dari mulai janin ya, kita jaga nih, ya. Kita awasi perkembangan pertumbuhannya. Ya. Ya, dari segi fisik maupun rohaninya kan gitu kan. Kalau dari segi fisiknya ya kita pastikan tadi ya dikasih makan yang baik, yang bergizi, sehat gitu kan, sehingga tidak masalah, tidak mengalami persoalan kesehatan. Dari segi rohaninya kan ada tuh ya orang tua yang melazimkan membaca surah-surah tertentu di dalam Al-Quran ya, surah Maryam biar solehah, kayak kalau anaknya perempuan solehah jadi seperti Sayyidah Maryam, surah Yusuf gitu kan, dibacakan supaya kemudian kalau nanti lahir ya bisa menjadi anak, kalau anak laki-laki menjadi anak laki-laki yang soleh seperti Nabi Yusuf. Boleh aja ya. Nggak usah dilarang-larang lah ya. Oh, itu kan gak diajarin Nabi gitu kan. Ya apa salahnya membaca Al-Quran gitu kan. Cuma kan dia milih surah Yusuf, surah Maryam. Ya,
daripada dibaca novel gitu kan, mendingan bacain Quran. Nah, ya. Kemudian didoakan, ya, dielus perutnya oleh ayahnya, ya. Nah, dibacakan doa, ya, diberikan diucapkan kalimat-kalimat harapan-harapan yang positif gitu kan. Itu ada interaksi itu, ya, antara janin dengan orang tua, walaupun dia masih dalam perut, ya, kalau ditanya, disapa, diajak ngobrol, nyambung itu. Ya, penting itu ya, dalam rangka menjaga dan mengawasi, pastikan ya dari mulai janin itu ya, anak kita itu selamat sehat, begitu nanti lahir ya kita jaga juga, kita awasi juga. Ya, jadi penjagaan ini bagian dari pondasi ya, agar anak kita itu menjadi tumbuh menjadi pribadi yang soleh. Jangan sampai anak kita terpapar hal-hal yang membahayakan gitu ya, hal-hal yang kemudian merusak jiwa dan jasmani anak-anak kita jaga. Ya, apalagi kalau dalam konteks tontonan hari ini, sahabat Edrim ya, anak-anak kita yang sudah akrab banget dengan gadget gitu kan, ya, sudah bagian dari dunia maya ya, sudah menjadi bagian dari netizen gitu ya. Itu luar biasa ya, apa yang mereka tonton, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka mainkan. Nah, itu kalau kita nggak jeli, itu ada yang bisa kemudian merusak jiwa dan fisik anak-anak kita. Ini kita harus jaga dan kita awasi. Kemudian yang ketiga adalah membimbing ya, dan juga mendidik anak ya, karena ini merupakan bagian dari amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, jadi orang tua ya, kita sebagai orang tua kalau ingin anak kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati kita, anak yang saleh, pastikan ya, kita berikan kepada anak kita bimbingan dan pendidikan. Pendidikannya kita masukkan dia ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren, madrasah-madrasah ya, yang terbaik menurut kita. Kemudian nanti di rumah kita juga bimbing dia. Jangan lepas tangan ya, udah disekolahin sampai rumah bebas, nggak ada bimbingan ya, juga nggak boleh. Sholatnya di sekolah rajin, sampai ke rumah malas, nah itu nggak boleh. Dibimbing di rumah ya. Gimana kalau laki-laki biar sholat ke masjid ya, kalau yang perempuan biar sholat berjamaah dengan ibunya kalau ibunya ada ya, kalau ibunya nggak ada dia tetap sholat tepat waktu ya, tidak dimolor-molorin lah gitu ya, sholat zuhur tapi di waktu sholat asar di waktu, sholat zuhur di waktu asar misalnya. Jangan ya. Kita bimbing anak-anak kita supaya sholatnya tepat waktu ya, kemudian kalau laki-laki di masjid berjamaah. Kan inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta, ya sungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada mukmin ya, pada waktu yang telah ditetapkan. Ada waktu-waktunya, jangan dilanggar ya. Sholat asar tapi udah azan maghrib, gimana? Nah, ini anak-anak kita harus dibimbing ya. Di sekolah diajarkan bagaimana pelajaran matematika, di rumah kita bimbing ya. Bagaimana menyinkronkan ya, pengetahuan tentang matematika mereka dengan kewajiban syariat ya. Ya, dimotivasi gitu ya. Sehingga kemudian termasuk tadi itu ya, bagaimana bersikap ya, atau bagaimana menyikapi segala sesuatu yang datang ke dalam kehidupan anak-anak kita bimbing. Nah, jadi jangan dibiarkan anak kemudian lepas begitu saja, mentang-mentang sudah kita sekolahkan di sekolah terbaik, sekolah termahal gitu ya, sekolah karakter kalau sekarang gitu ya, tapi sampai di rumah dia tidak bisa mempraktekannya. Jadi ini yang kemudian kita harus pahami ya. Kemudian yang keempat ya, bagian dari pondasi ya, untuk membentuk akhlak mulia pada diri anak kita adalah melatih dan membiasakannya. Kalau makan pakai tangan kanan, Rasulullah ya dalam satu hadis ya, bagaimana beliau melakukan ini kepada anak sambung bahkan ya, putra dari Sayyidah Ummu Salamah ya, beliau kan janda ya, dari Abu Salamah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah sebelumnya menolak pinangan dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Abu Bakar meminang Sayyidah Salamah, ditolak. Kemudian Sayyidina Umar datang meminang, juga ditolak. Karena beliau merasa
mereka ya tidak sebaik Abu Salamah gitu kan. Tapi kemudian ketika Rasulullah datang, udah nggak bisa nolak dia, karena tidak ada orang yang sebaik Rasulullah ya. Maka akhirnya beliau menerima pinangan Rasulullah SAW dan punya anak gitu kan. Nah, ya Rasulullah mengajarkan kepada anak sambungnya, ya kalau makan baca basmalah, ya. Kemudian apa? Dengan tangan kanan. Kemudian apa? Ambil yang dekat-dekat. Nah, dalam hadisnya dijelaskan seperti itu. Maka ya anak-anak kita juga harus begitu, ya, dilatih dan dibiasakan, ya, karena akhlak mulia, sikap itu kan menjadi karakter kalau sudah dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan sholat tepat waktu, dia akan tepat waktu. Kalau dibiasakan mengucap terima kasih, dia akan terbiasa mengucapkan terima kasih. Kalau dia diajarkan, dilatih untuk mengucapkan salam, maka dia akan selalu mengucapkan salam. Ya, pagi-pagi mau berangkat sekolah, biasakan ketemu orang tua, pamit, cium tangan, kemudian ucapkan salam. Rutin begitu, ya. Maka dia akan punya sikap, dan itu akan menjadi bagian dari karakter dia, sehingga lahirlah anak-anak yang kemudian ya suka menyebarkan salam, ya. Kemudian menghormati orang yang lebih tua, karena dia juga dengan orang tuanya hormat begitu kan. Kita dibiasakan itu, ya. Ya, kalau misalnya marah gitu kan, belajar untuk mengendalikan emosi, ya. Pilah kata-kata, jangan mengucapkan kata yang kasar, ya. Makanya orang Arab itu kalau marah dia nggak ngomong macam-macam, ya. Dia marahnya pakai doa, Allah yahdik, ya, itu. Semoga Allah memberimu hidayah. Itu pembiasaan. Ya. Apalagi ya kalau ada orang minta tolong gitu kan, segera ditolong. Itu contoh kan, dibiasain, ya. Bawa anak kita ke panti asuhan, ya. Kalau ada orang, kita lagi jalan sama anak kita, ada orang minta tolong dan memang betul orang itu minta tolong, ya bukan penipu ya. Kadang-kadang orang jadi pengemis padahal udah banyak duit itu, ya. Karena ini banyak pengemis jadi profesi gitu, ya. Jadi bajunya punya seragam itu, ya. Seragamnya baju campang-camping gitu, ya. Nanti muka dicemong-cemongin gitu, ya. Nanti selesai kerja rapih lagi tuh sampai ke rumah, ya. Punya motor, punya mobil, punya handphone canggih. Kita yang ngasih, ya, pulsa aja masih ngutang-ngutang kadang-kadang. Nah, kalau memang ada orang betul-betul membutuhkan, kita tahu, kita bantu dia, anak kita menjadi saksi, maka insya Allah nanti dia akan menjadi pribadi yang juga mencontoh itu. Dilihat orang tuanya, ya bapaknya, sama ibunya, hormat, respect sama kakek neneknya, care. Ditujukan bagaimana, dilihat bagaimana ayah ibunya, ya, ngemandiin kakeknya, neneknya, ya, ngasih makan, nyuapin, ya. Kalau ngomong nggak pernah nyakitin sama kakek neneknya, itu kan. Nah, itu nanti dia belajar. Itu bagian dari latihan dan juga pembiasaan. Maka insya Allah akan terlihat nanti hasilnya, ya. Makanya keluarga itu institusi yang penting. Jadi keluarga, untuk berkeluarga itu harus dibangun atas dasar ilmu, pondasi ilmu itu. Ya, nikah itu jangan modal nekat lah, gitu, ya. Belajarlah ngaji gitu kan. Apa kan ada sekarang tuh ilmu parenting, ya. Menjadi orang tua, belajar itu sudah ilmunya. Ya, dengan modal ilmu itu nanti baru akan lahir, ya, orang-orang yang hebat, ya, dari keluarga kita. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima adalah meluruskan dan menghukumnya. Jadi ketika anak terlihat sudah mulai melenceng, ya, dari adab, akhlak, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik, kita luruskan. Diluruskan sudah masih juga melanggar karena pengaruh, ya, mungkin lingkungan, tontonan gitu dan sebagainya. Nah, untuk menegaskan itu kita beri dia hukuman. Tapi hukuman dalam artian sesuai dengan ketetapan syariat, bahwa menghukum itu tidak boleh menghukum secara fisik begitu kan. Bukan nggak boleh secara fisik, tapi
ya ada rambu-rambunya lah ya. Kalau mau mukul, bukan mukul di area yang berbahaya ya, bukan di kepala, bukan di wajah ya, bukan di perut ya. Pukullah di tapak tangan atau tapak kaki atau betis ya. Kalau memang harus memukul juga ya, bisa mungkin jangan mukul lah ya. Ya, jangan main gampar aja anak kita gitu ya. Anak kalau ditampar sama orang tua ya, dan ditampar dengan orang lain itu beda. Dia akan catat ya, di dalam hati dia yang paling dalam ketika orang tuanya tega menampar dan memukulnya. Dia akan ingat itu sampai mati ya. Dan itu sebagai sebuah cacat bagi dia ya. Dia merasa aneh gitu kan, saya lahir dari dia tapi kok saya diginiin nah gitu. Makanya KDRT itu haram ya sahabat itu. Dan alhamdulillah ya pemerintah kita memahami itu ya dan menuangkannya di dalam aturan ya. KDRT bisa dipidana sekarang. Kalau dulu kan KDRT urusan rumah tangga nggak ada aturan, sekarang sudah ada. Hukum ya, hukum boleh. Ya, dia harus ada hukuman. Tapi hukuman tidak mesti hukuman fisik ya. Bisa dengan memberikan tugas, pekerjaan atau ada tanggung jawab lah itu kan. Intinya apa? Jadi jangan sampai kemudian mempertahankan kesalahannya. Tidak bisa merubah dirinya. Nah, itulah sahabat yatim yang dirahmati Allah ya. 5 hal yang bisa kita lakukan untuk itu dalam upaya menanamkan pondasi akhlak mulia ke dalam diri anak-anak kita. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata dari kealfaan dan keilapan saya pribadi. Saya Kenji pamit undur ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.